Kalau OJK pada saat itu sudah mengetahui status atau kondisi bank tersebut, itu pemilik harus segera diberitahu. Masa pemiliknya diam? Enggak, ini ahli hukum pemiliknya juga. Pasti dihukum lah. Ya, bank sejak awal harus mengantisipasi karena Bank Jabar lebih tahu kondisi banknya seperti apa yang harus diantisipasi. Kalau pergerakan orangnya ke materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Hiruk pikuk terkait indikasi korupsi yang dilakukan oleh Bank BIJ ya. BIJ, Bank Intan Jabar. Bank Intan Jabar. Jangan salah, bukan BJB. Di mana beberapa pekan ini aksi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis dari Forum Pemuda Peduli Garut menggeruduk DPRD dan juga kejaksaan. Mereka meminta agar BIJ diperiksa. Gonjang-ganjing ini memang cukup panas. Belum ada sikap apapun dari BIJ, klarifikasi di media. Nah, malam ini saya menghadirkan ahli orang perbankan, beliau mantan direktur Bank BPR, si rambut putih. Padahal tahun kemarin belum putih. Pak Agus Rustandi. Iya Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak. Aduh, terima kasih nih sudah hadir di sini. Ya, sama-sama Pak, karena dihadirkan di depan kamera ya, belum bisa pasang mic-nya Pak. Siap. Pak, kenapa rambutnya jadi putih? Itu ada indikasi Jokowi akan memilih rambut putih. Itu hanya karena Hatta Rajasa gak ada, Pranowo masuk. Itu lebih dominan ke rakyat Pak. Ya. Jadi kerutan tarangnya yang belum, karena belum memikirkan rakyat. Baru memikirkan diri sendiri. Tapi persiapan rambutnya sudah putih ya? Udah berani foto diekspos sama Erick Thohir. Karena memang tidak ada undang-undangnya, tidak boleh bareng-bareng foto sama Erick Thohir. Ya ini warga Garut, katanya ini pesan dari Pak Jokowi, ciri-ciri calon pemimpin ya? Iya, kecuali kerut tarangnya belum. Nah, jadi rambutnya sudah putih tapi kerut jidatnya belum ada kerutan. Oke Pak, langsung ke inti nih. Iya, Pak. Oh, tapi sebelumnya warga Garut untuk mengikuti perkembangan video-video YouTube di Guar Garut, ikuti terus, jangan lupa subscribe, bagikan dan tonton. Nah, Pak Agus ini kawan lama. Kita 2011 sudah bertemu. Iya, Pak. Itu tidak perlu disebutkan di mana bertemunya. Iya. Tapi Bapak memang mantan direktur ya? Iya, menurut surat, Pak. Menurut surat. Ada SK-nya gitu. Ya. Kalau mengaku sendiri mah jarang percaya karena saya tuh jualan ais. Tahun 99 kalau nggak salah saya lihat di surat itu. Iya itu teh. Terakhir ya? Iya maksudnya ada unsur masa bakti Pak, tidak pensiun. Jadi per 4 tahun. Jadi ikuti itu aja. Kalau per 4 tahun ya? Kalau tidak mengajukan lagi, ya habis masa baktinya, udah selesai. Oke. Saya sebelum ke BIJ nih, Bapak boleh ceritakan nggak untuk pengalaman atau pengetahuan kami dan warga Garut? Bagaimana perkembangan atau apa sih BPR, LPKS itu apa? Pada dasarnya semua bukan dikelabui Pak, tapi tidak cukup paham tentang adanya perbankan daerah. Salah satunya dulu ada BKPD. BKPD ya? Bank Karya Produksi Desa Pak. Oh. Pak kepanjangannya teh. Tapi ada plesetannya, Bank Keluarga Padayat. Itu teh Pak, semua orang tahu. Tahu. Padayat teh inspektur dulu teh. Padayat orang Jakarta. Bukan orang Leles. Orang Leles. Dulu inspektur. Oh, BKPD ya. Bank Karya Produksi Kantornya Desa. di mana Pak? Di jalan itu di terminal dulu Pak, sekarang Islamic Center. Oh ya.
Ada BKPD dulu sih. BKPD. Lalu Kantor pusatnya itu inspektorat, Pak. Di tiap kecamatan ada BKPD. itu yang menciptakan itu swasta atau pemerintah? Pemerintah, itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Oke. Ada cabang-cabang. Bukan cabang, dulu mah pusat semua. Setiap didirikan jadi pusat, tiap kecamatan itu. Oke. Jadi ada BKPD kecamatan, setiap kecamatan. Yang belum ada BKPD-nya, kebetulan ada, bukan kebetulannya, memang aturannya udah ditentukan, pada saat itu tidak boleh mendirikan bank sekunder. Bang apa? Ya bank kecil lah, tingkat BKPD tadi. Jadi tidak boleh, maka dibuatlah LPK karena kebutuhan pelayanan perbankan di masyarakat. Lembaga perkreditan kecamatan, semakin pusing masyarakat, Pak. Tapi BKPD tetap ada. Ada, kan ini jadi ada BKPD, ada LPK. Ini belum status BPR, Pak, masih bahasa lama. LPK ada namanya nggak? Misalkan LPK Cibatu. Oh, itu sesuai daerah. Sesuai daerah. Terus Lembaga BKPD juga sesuai daerah? Sesuai daerah ngikutinya. Lanjut. Ya, nah setelah itu ada ketentuan, April-Mop segala macam lah. Ada bahwa itu harus berstatus bank. Nah, kalau tidak, masuknya bank gelap. Jadilah BPR, Pak, perusahaan daerah bank perkreditan rakyat. Nah, BPR itu status bank yang levelnya di tingkat bawah BPR. Kalau yang bank Jabar itu bank umum. Nah, bank umum ini terbatas wilayahnya, tidak sampai ke pelosok-pelosok. BPR sama unit-unit BRI. Itu jadi adalah sampai, nah sehingga proses ke depan itu mereka udah desain tersendiri bagaimana nyentuh BIJ. Bapak sebelum di BPR pernah di LPK juga? Pernah. Oh, pernah. LPK Cisompet. Di BPKD? BKPD. Leles. Oh, Leles ya. Terakhir di Singajaya. Nah, tadi BPR itu statusnya bank kecil? BPR, Bank Perkreditan Rakyat, bukan status kecil. Levelnya di bawah bank umum. Yang membedakan, kalau bank umum bisa menerima cek, Pak, perjalanan cek. Kalau bank BPR tidak bisa, itu aja yang membedakan. Nah, itu tiap kecamatan ada, Pak, BPR? Ada. Kalau tidak ada BPR, ada LPK. Fungsinya apa? Sama, pelayanan keuangan untuk masyarakat kecil. Sampai ada bantuan dulu teh MPBG, modal pangjajah bantuan gubernur. Hilang, Pak. Hilangnya di mana? Dijajahkan. Itu parah, karena Bapak mah kapal gitu. Bapak tuh kapal, Bapak modal pangjajah bantuan gubernur. Itu siapa nasabahna tukang gendong. Nu gendong nama capaleun eta teh tim MPBG nyata teh di bungaan. Berarti ada pemain. Bukan pemain, pelaksana, Pak. Main ke nungkul makan pasti aya kene dilaksanakan mah dijajahkeun. Si pelaksana itu orang LPK? Tergantung, Pak. Bisa orang LPK, bisa luar LPK. Kalau orang LPK itu bosnya bukan MPBG, tapi PID. Bantuan Pembangunan Daerah. Salah satunya yang maju tuh Cibalong. Saya dapat motor segala macam. Cibalong tuh paling ngetop dengan feed-nya. Oh, Cibalong itu. Di tiap kecamatan yang paling di era Bapak yang paling maju di mana? Cibatu. Sama Bungbulang. Kenapa? Itu memang dominan dulu. Bapak aja orang Cibatu tidak tahu bahwa itu BI-nya Garut. Bungbulang sama BI-nya Garut. Tapi tahun kemudian paling duluan, Mbak, itu kolab. Cibatu sama Bungbulang. Itu tahun 80-an, 90-an? Di bawah 90, Pak. Di bawah 90 ya. Tapi sebelumnya memang BI-nya Garut. Kan. Pancang Dawiti, siapa yang nggak kenal? Direktur berkijang itu, Pak. Direktur teh Kijang ya? Kijang itu, Pak. Atau Agus Rustandi. Jadi Sambo. Bapak pakai apa waktu jadi direktur? Jalan kaki, Pak. Nggak mungkin. Kalau jalan kaki, karena di sana fasilitasnya motor Honda yang dipegang ke pegawai. Nginep di Singajaya? Iya, waktu di Singajaya itu kan tidak punya fasilitas mobil. Tapi rumah dinas ada? Tidak ada. Ada juga kantor memang permanen di sana. Pak, gaji waktu itu berapa sih Bapak direktur? Direktur waktu itu tidak ada kolom gaji, Pak. Apa namanya? Daftarnya ada sih, Pak, daftar dari pelatihan. Cuma dilaksanakannya tidak dihitung ya. Berdasarkan pengalaman kerja, berdasarkan apalah, nggak ngerti dulu pokoknya mah. Udah cukup. Berapa, Pak? Kan dulu itu mah.
Ya dulu sekitar antara 200.000, 400.000 Pak. Tapi gede ya? Gede atuh, bisa direktur gitu. Itu 200.000 gede ya? Gede Pak, soalnya yang dikelola itu pada saat itu 200 juta sampai 400 juta. Oke. Tapi anehnya Pak, waktu itu teh Singajaya teh klasifikasi A bertahun-tahun. Aneh sekali, makanya saya ada terbersit niat pengen sekali lihat di sana. Taunya kok Allah Pak diizinkan jadi direktur. Katanya jadi direktur. Sang direktur. Di bank anu teu pernah apal daerah naon gitu. Nah, saat ini banyak yang konsultasi ke Bapak nggak? Bukan konsultasi Pak. Apa teh? Pasti menanyakan iraha dek dipercaya pemajikan. Karena tidak pernah ada gaji tuh Pak. Ini lucu. Gaji nanti mana kan minus gitu. Pada saat masuk itu uang kasnya tuh udah kosong karena terjadi manipulasi. Oke, cerita lagi nih BPR ya. Nah, ini terkait BPR Pak. Ini kan hampir tiap kecamatan ada ya. Ada Pak. Lalu mulai hilang-hilangnya di tahun berapaan? Yaitu pada saat ada likuidasi. Pak, untuk sampai likuidasi panjang, bukan sekaligus likuidasi. Kadang-kadang si pergerakan itu tidak membayangkan tahapannya. Sehingga langsung begitu demo seolah-olah besok kolab. Nggak bisa Pak. Nah, kehebatannya Pak Rudi segera mengambil alih ke resiko. Pak Rudi mana? Pak Rudi Gunawan Pak. Kan belum Pak Rudi Pak ini. Maksudnya ini kehebatan Pak Rudi. Kalau yang sebelumnya mah tidak ada yang hebat-hebat. Gak berani semua. Pada minggir. Itu resiko sendiri. Ya. Saya aja disuruh menandatangani bank kolab, gak mau itu. Gak mau ya? Ada aturan direktur bank itu, nutup bank itu harus direktur tanda tangan. Nah, ngerti lah saya tik oke. Berarti lo mulai dari direktur mau bisa nutup bank. Nah, kembali nih. BPR kan mulai hilang. Bangkrut semua ya, kolab. Tidak semua Pak, 5 pertama. 5, mana Salah saja? satunya Wanaraja lah Pak. Oke, Wanaraja. Yang direkturnya jadi anggota dewan. Siapa Pak? Pak Oman Pak. Oh. Kan Bapak kau bodoh wae ke juragan. Oh, Pak Oman Demokrat. Iya, mana lagi kan Pak Oman satu-satunya yang 2 periode. Pak Oman, kita baru tahu nih kalau Pak Oman itu mantan direktur Bank BPR ya. Makanya kalau Auden kan jarang hadir. Nggak apalin. Oke, lalu Singajaya juga. Wanaraja. Singajaya mah nggak pernah kolab Pak sampai hari ini. Yang 5 itu mana? Wanaraja, Cibatu, Cilawu, Pakenjeng, Cisewu Pak. Cisewu, Pakenjeng, Bungbulang nggak? Bungbulang berikutnya. Nah, pada akhirnya semuanya ya? Di merger Pak. Nah, di merger. Ada langkah di merger. Merger itu menggabungkan potensi-potensi bagus harusnya Mas. Ya. Kalau ini menggabungkan bank-bank yang pada saat itu kurang sehat. Dan disebabkan sakit nutu sopan. Nah, digabunglah jadi Bank Garut. Jadi Bank Garut. BKPD Pak. Bank Intan ya? Kalau bukan, ya Bank Intan Jabar. Bank Intan Jabar mah yang LPK. Bukan. Bank Garut ya, Bank Garut. Ini kalau LPK-nya jadi BIJ, Bank Intan Jabar yang sekarang Bapak tanyakan. BPR jadi Bank Garut. Bukan Pak, BPR itu status banknya. LPK jadi Bank BIJ, BKPD jadi Bank Garut. Sisanya jadi LKM. Sisanya jadi LKM. Mereka yang tidak memenuhi kriteria untuk BPR, berarti sehatnya apa? Gitu. Oke, kita menginjak langsung BIJ. BIJ ya Bank Intan Jabar Pak, bukan Bank Jabar. Nah, sumber keuangannya dari 3 unsur Pak. Provinsi, Bank Jabar, Pemda Garut. Provinsi, Bank Jabar. Pemerintah ya provinsi. Iya. Terus pemerintah daerah, Garut dan Bank Jabar. Bank Jabar. Nah, itu dikelola oleh BIJ. Iya, ada khusus. Jadi mereka yang direkturnya segala macam udah disiapkan dalam tim. Karena jadi PT berarti ada pemegang saham rapatnya. Nah, dibentuklah susunan direktur. Yang terakhir Pak Dani direkturnya itu. Ya. Nah, informasi berikutnya Pak Dani sempat ngobrol, katanya mengundurkan diri. Pak Dani yang dari Bank Intan Jabar itu Pak. Setelah Aam ya Pak Dani. Sebelumnya Pak Aam dulu. Pak Aam ya. Pak Aam yang dari Leles tuh. Pak Aam bukan dari Leles Pak, dari Cempaka. Oh, Cempaka. Saya nggak tahu. Ustad Aam. Nah,
kita pengen tahu yang sebenarnya Pak. BJ memang collab ya? Menurut OJK dalam wawancaranya collab, itu yang datang ke sananya pergerakan Pak LSM, Ya. Pemuda Peduli Garut. Tapi kan menurut Bupati enggak? Pernyataan Pak Bupati saya lihat di videonya itu dalam pengawasan. Oke. Yang benar mana Pak? Antara OJK? Duanya nggak bener. Dua-duanya nggak benar. Kenapa? Mereka dapat laporan yang kurang fix. Buktinya ada kredit topengan sama kredit fiktif, berarti nggak bener. Kalau OJK kan bukan dasar laporan, langsung melihat. Langsung melihat, tapi tidak membuat laporan langsung. Nah, Kan ada indikasi lain, Pak, secara hukum ada lain-lainnya ada. mestinya OJK bertindak. Ya, siapa lagi kalau bukan OJK? Ngomong Pak. Kalau OJK pada saat itu sudah mengetahui status atau kondisi bank tersebut, itu pemilik harus segera diberitahu. Masa pemiliknya diam? Enggak, ini ahli hukum pemiliknya juga. Pasti dihukum lah gitu. Ahli hukum itu Pak Bupati ya. Nggak tahu sih Pak, Bupati bukannya mah yang jelas. Kalau SHMH itu ahli hukum. Iya Pak Rudi Gunawan. Barangkali benar Pak, tapi kalau lagi sakit kan jadi cacat hukum Pak. Kan teman Bapak satu angkatan di SMP 1. Itu alumni Pak, SMA 1. Nah makanya saya jelaskan, ini maaf, Ya. mudah-mudahan jadi obat buat Pak Bupati. Karena Pak Bupati sendiri tidak sedalam karyawan. Kalau dulu Pak ada ketentuan, sengaja tidak sengaja direktur dan pegawai di Perda Pak, yang mengakibatkan kerugian lembaganya itu wajib mengganti sampai harta milik pribadi ujung-ujungnya. Oh gitu ya. Makanya saya tidak punya rumah Pak, diserahkan kami toha. Ya. Nih, tadi kan dua-duanya salah, OJK dan Pak Bupati sebagai pemilik. Nah, kesalahan Pak Bupati itu karena mendapat laporan yang salah. Maksudnya bukan salah dan benar, ini ada sistem yang bergerak. Jadi ada kekeliruan di tingkat middle. Ya. Kalau yang namanya laporan pasti dibuatkan bagus laporannya. Ya. Nah, kenapa si OJK ini tidak mengingatkan bahwa laporan OJK lah yang akan tembus lebih dulu harusnya ke Pak Bupati, salah satu orang yang bagian dari pemilik itu. Karena kan pasti ngirimnya ke gubernur, ke Bank Jabar. Kalau di dalam perbankannya, ini Bank Jabar harus lebih dulu bergerak. Ya, sebagai pemilik saham ya. Iya, sebagai pemilik saham, terus pembina dari awal kok, dari dulu. Nah, Bang Jabar ya. Iya. Harus gimana Bang Jabar tindakannya? Bank Jabar sejak awal harus mengantisipasi, karena Bank Jabar lebih tahu kondisi banknya seperti apa yang harus diantisipasi. Kalau pergerakan orangnya ke materi, banyak operasional yang habis, berarti uang tunai akan habis. Berarti dana pihak ketiga harus diantisipasi. Bank Jabar lah salah satu yang ngerti tentang perbankan untuk mengantisipasi modalnya dari mana. Ya, termasuk pemerintah provinsi. Iya, kan itu otomatis sudah tiga unsur. Ya, jadi, tapi setidaknya Bank Jabar yang dekat ya. yang memberi masukannya orang banknya adalah Bank Jabar. Harusnya. Termasuk Pak Bupati sebagai pemiliknya Pak. Pemilik. Bagian dari pemilik. Nah, Pak Bupati mah tinggal melaksanakan aja karena wilayah. Wilayahnya milik Pak Bupati. Kalau terjadi kolab kan sekarang Pak Bupati yang repot. Hebatnya Pak Bupati ini tadi Pak langsung menanggulangi bahwa saya tanggung jawab, saya koordinasi sama anu, tidak selesai dengan koordinasi. Nasabah harus dibayar dengan dana yang benar, bukan sebatas uang. Apalagi Pak Bupati tahu itu bukan uang kripto, uangnya uang purba, uang rupiah. Pak Bupati udah punya uang kripto NFT 209. Bapak malah apa? Wow. Sekarang setahun uang kripto, berarti Pak Bupati bisa sehat. Dengan kripto mah satu langkah habis itu Bang, sehat lagi. Apa itu kripto? Uang digitalnya Pak, yang dari selangkah lebih maju dari Bitcoin. Orang Garut sudah punya kriptonya 208. Oh gitu. sudah ya? Diterbitkannya, dideklarasikannya di hotel Pak, di Cipanas. Bapak mengikuti itu ya? Kan saya kooperasinya Pak. Kripto itu tidak bisa bergulir, akan ditangkap bank seperti di Depok. Ngeluarin dinar dirham, itu langsung diambil petugas. Gitu ya. Karena Indonesia adalah rupiah perguliran keuangannya. Cenadaya mah Islam urusanana lain Islam jeung non Islam. Ini mah Indonesia boga aturan ngaranana rupiah di undang-undang keuangan. Gitu Pak. Wow, ini banyak yang harus digali nih dari Bapak mantan direktur. Maksudnya ulah ditipu sararea atuh sawareh-sawareh niput gitu ngarti kabeh.
Ya, anak teh ditipu gitu, kalau guru mah lah, ini sebagai RI. Aduh, siap nih. Pertanyaan kembali, Pak, boleh nggak secara general dijelaskan ada di sana ada korupsi katanya, ada penyelewengan di usaha perbankan, khususnya yang sekarang dibicarakan ya di BIJ. Indikasi-indikasi itu apa saja, Pak? Pak, gini Pak, kalau dulu kita sulit membicarakannya. Saya ini jadi korban dulu, karena semua jadi rahasia perbankan. Sehingga ketika kita ngomong, kita kena undang-undang perbankan. 200 miliar dendanya, 15 tahun. Kalau apa? Kalau membuka data bank. Oh. Sehingga saya dicerca sekalipun sama istri lah utamanya Pak, tidak pernah ngaku sampai hari ini. Itu wajib dirahasiakan. Ketentuan bank. Apalagi bapak orang media luar Garut segala macam, itu mah kudu katalah Pak. Oh. Sekarang jangan sampai bapak mengekspos tabungan karena rekening baru rahasia bank. Kenapa penjol bergulir dengan enaknya? Karena tidak rahasia lagi. Oh, nanyakan kredit sama gitu Pak. Boleh-boleh saja. Yang masalah sekarang, kenapa bank tersebut tidak mengeluarkan neraca publikasi setiap 6 bulan ke media? Karena mereka kan ditempel sendiri, orang media gak pernah tahu bahwa itu publikasi yang bisa menentukan asetnya berapa, layak hidup atau layak mati gitu Pak. Bisa lihat ya, gampang kan, neraca namanya juga, neraca itu keseimbangan. Nah, tadi Pak nih, ada penyalahgunaan, di mana ada penyalahgunaan? Dari setiap langkah dari awal sudah terjadi penyalahgunaan wewenang Pak pertama. Siap. Begitu penyalahgunaan wewenang, jadi ketika diambilkan ada pengawas, kadang lupa bikin standar operasional SOP lah, buat direktur bermain melaksanakan perda dan undang-undang perbankan. Maksudnya dia ngeluarin uang harus seperti apa, nerima uang harus seperti apa, kan tidak bisa serta merta uang dari mana saja diterima, nggak bisa Pak. Harus ada sejarah uangnya. Kan uang radikalisme tidak bisa diterima. Itu Pak. Uang nasabah kan ada di bank, lalu di bank nggak ada. Kemana? Memang harus tidak ada di bank. Kalau ada di bank berarti over liquid Pak. Over liquid. Jadi tidak sehat Bang. Ada ketentuannya tapi Pak berapa persen. Nah, dari dana dia yang bisa ngitung Pak, berapa dana pihak ketiga, berapa persen harus disediakan cadangan, berapa persen harus dikasih tahu pemilik, nanti suplainya harus berapa. Itu proses tabungan dan ada penjamin, lembaga penjamin simpanan harus mengikuti aturan, bunganya harus berapa. Ngelanggar satu aja rekening, ngelanggar berarti tidak dijamin. Nah ini berarti banyak yang dilanggarnya Pak. Jadi dugaan penyelewengan ada di mana? Dugaannya? Di mana-mana. Sebab itu ada slogannya mereka, ikat kebersamaan. Kalau dalam kekeliruan diikat kebersamaan, inilah korbannya. Contohnya, satu kredit. Tadi kan bukan ke tabungan ya Pak ya. Begitu kredit dinyatakan A, ternyata bukan A, berarti kredit topengan disebutnya, atau malah tidak ada sama sekali, kredit berarti fiktif. Itu pernyataannya pernyataan OJK, orang yang berwenang menjelaskan. Pak, ceritakan dulu kredit topengan tuh, sering ngomong-ngomong tuh. Ya, kredit topengan, misalkan Bapak ya KTP, saya pinjam. Oke, Bapak pinjam KTP saya. Langsung dimasukkan jadi kredit, jadi penerima kredit. Nah, lucunya menurut pengakuan orang-orangnya, Bapak tuh dikasih 5 juta. Saya nyairkannya 15 juta. Jadi Bapak begitu habis uang 5 juta, ditagihnya 15 juta. Rek gorowokan kita bisa Pak, KTP Bapak, nanda tangan Bapak, wayah nampak cek orang Islam mah, Bapak teh nu bener aya di tempat nu salah. Jadi wayah nawe eta mah aku heula gitu. Lalu si pelakunya siapa? Barang-barang teh apa? Ikat kebersamaan, bersama-sama. Artinya oknum di situ ya. Namanya udah bukan oknum lagi karena barang-barang. Kalau oknum satu orang Bapak. Mantap. Bapak menduga semua BIJ itu terlibat. Bukan semua BIJ, Pak. Orang-orang yang tidak disiplin dengan ilmu perbankannya akan ikutan. Contoh Pak, saya sarjana, sarjana ekonomi, suruh nanda tangan akte kredit, pinjaman maksudnya Pak. Di tanda tangan, itu usaha teu apal, tapi perintah direktur, sana tuh gitu. Bukan percuma sekolahnya.
sekolahnya bagus, tapi mental perbankannya belum diuji. Mental perbankannya. Belum, Pak. Oke. Kalau orang perbankan sejati, dia tidak akan nanda tangan yang tidak dia mengerti, apalagi melanggar undang-undang. Oke. Tadi disebut salah satunya kredit topengan. Lalu apa lagi? Kredit fiktif. Apa tuh? Tidak ada orang sama sekali, tinggal namanya saja. Untung bukan Michael Jackson. Kalau Michael Jackson seketika ketahuan, mungkin namanya Pak Tata kan, bukan Ansori. Pak Tata cek di sana mungkin, gitu Pak. Ini makanya sebatas cerita itu ya. Kredit topengan, kredit apa tadi? Fiktif, lalu? Banyak Pak manipulasi lainnya. Ya. Markup Pak. Markup? Ya, jadi menempatkan angka lebih gede daripada awal. Misalkan dari 1 juta jadi 2 juta, jadi 5 juta. Jadi ada markup-nya. Itu dari mana? Mungkin ditambahkan beban-beban segala macam. Ya. Sehingga tumbuh itu. Oke. Yang paling ngeri Pak, ada banar cerita. Ini cerita luar Pak. Ada banar. Jadi kalau NPL-nya, kriteria banknya, maksudnya yang sudah. Oh iya, NPL katanya udah rendah ya. Jadi kalau mau sehat, orang-orang daerah itu ngadok saku sendiri Pak. Mang bayaran kendala. Nah ini soalnya mungkin ilmu perbankannya belum didalami secara utuh. Kalau dia membayar tanpa diperintah nasabahnya, langsung aja jadi ada angsuran. Berikutnya pada saat nasabahnya ngangsur, ke orang nalangan tadi diambil, beda cerita Pak. Ini mah jadi maling, ini mah terima ditulungan. Nah itu adalah bagian dari hilangnya uang cash. Nah, lalu gini Pak, ada cerita kan, ada nasabah, dia nabung hingga sudah ratusan juta. Pas ini banyak kan, pas dia mau ngambil, kata orang BIJ-nya nunggu modal dari pemilik, dari pemerintah ya, dari pemilik modal. Itu kenapa? Ya maksudnya tadi orang yang ditempatkan di bagian depan, front office Pak namanya, itu tidak bisa dengan jawaban itu. Karena setiap dia ada di depan, berarti dia sudah 2 kali ilmu dan persediaan uangnya dengan hitungan tadi Pak. Dana pihak ketiga diterima berapa, penyertaan modalnya berapa dari 3 unsur pemilik Garut, Bank Jabar, provinsi. Itu harus ada pembandingnya, ada rumusnya gitu. Jadi stabil terus. Orang BJ kan bilang sabar ya Pak, sabar ya Bu, nunggu penyertaan modal dulu. Tidak ada bahasa sabar dalam undang-undang perbankan. Contoh. Tidak ada contoh itu. Jadi dalam undang-undang perbankan itu yang namanya liquid itu harus cair. Kan namanya juga likuiditas Pak. Likuiditas harus tersedia dan hitungan. Saya nggak cocok kalau jadi orang perbankan ya. Bapak kan udah jelas-jelas cocoknya jadi mediator. Bahkan Bapak lebih cocok jadi pemilik lumbung harta. Wah, Masya Allah. Sok lumbung harta Tata Ansori di Cibatu, alamatnya jelas, hari ini juga bakal ada yang ngisi. Oh gitu ya? Iya, karena ada lumbung harta, berarti ya dana abadi Pak. Nah, itu dipastikan. Pak, Bapak teh ganteng, pirakut teh waniin nyawair Bapak. Bakal aya Pak, lumbung harta Tata Ansori di nyana teh di handapna ditulis diterima keluhan pengambil jaminan di BIJ. Bukan jadi kuasa. Bukan Bapak juga ganteng. Beda Pak, gantengnya untuk masa depan, Bapak mah hari ini. Jadi ada beda Pak lah. Coba lihat karya-karya Tata Ansori dari mulai lukisan sampai foto-foto Pak Tata Ansori. Saya tidak berani sampai hari ini. Kecuali di perbankan. Kalau perbankan Tata Ansori dekat ibu diwalah. Pak, yang namanya bank sehat itu bukan oleh majalah. Pak Tata mah pernah ngalaman bank sehatnya ku majalah ku Infobank. Nya kieu kajadian. 3 tahun berturut-turut bank sehat menurut Infobank mayar we majalah. Lain abi teh ngadamel bank teh. Infobankna naon? Mata pena. Menyebutkan sehat mana pena biasa we. Ya. Benar. Karena mereka tidak mempublikasikan neracanya. Gitu. Siap. Pak nih. Tindakan apa yang harus dilakukan saat ini? Tapi Bapak sepakat ya bahwa BIJ itu sudah kolap. Kalau saya tidak ada kewenangan, tidak ada kapasitas untuk itu. Saya hanya menjelaskan bagaimana Pak Tata bisa meluruskan sehingga punya lembaga harta apanya. Jadi aya lumbung harta, Baitul Mal Pak, jangan watamil dulu Pak. Baitul Mal di sana atau lumbung harta Pak Tata
bisa menyelamatkan seluruh transaksi. Oke. Bapak kesini bawa beberapa perbekalan nih. Ya, perbekalannya hanya untuk meyakinkan orang, bukan meyakinkan Allah, karena Allah sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Oke. Ya, unsur lainnya Pak. Apa saja yang dibawa Pak? Itu salah satu buku yang pernah ditulis pengalaman mengelola selama 5 tahun. Sehingga buku itu dikirim Pak ke Pemda Garut, ke BI, ke DPR, bahkan ke Kejaksaan. Kalau Saya ambil ya. Siapa? Aduh. Cuma jilidnya memang sengaja tidak dipasang biar tidak ada kemasan itu Pak, casing bagus. Oh gitu ya. Itu aslinya seperti itu. Oh ini ya. 5 tahun BKPD PDBPR Singajaya. Pak. Jadi 1995 1999. Jadi selama itu kita masih selamat. Oh, ini DPR-nya Pak ya? Iya, kantornya itu. Kantornya permanen, Pak. Sekalipun Permanen? di daerah. Sekarang masih ada? Masih ada, utuh. Kalau Digunakan untuk apa tuh? itu unit pelayanan Bank Garut, Pak. Karena dia BKPD. Jadi masih layak ikut dalam merger. Diambil alih atau? Enggak, mergernya ikutan. Merger, Karena dia masih berstandar. Jadi memenuhi persyaratan ikut merger ke Bank Garut, Pak. Kita percayalah dengan Bapak ini. Bapak legal formalnya jelas. Pak nih, anggap saja kan kolab BJ ini. Anggap saja seperti itu karena apa yang kita lihat, dengar dari media, kita tonton di media juga kan aksi-aksi dilakukan oleh nasabah dan juga beberapa aktivis. Anggap saja seperti itu. Bapak menilainya bahwa BJ itu collab. Terus OJK pun memberikan pernyataan seperti itu kan. Nah, apa yang mesti atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Pak, kalau lihat susunan itu kan panjang ceritanya. Yang namanya birokrasi lengkap, Pak. Jadi Bapak teh gak usah nanya begitu karena mereka lebih paham si hukum, aturan main, birokrasinya segala macam harus. Ya kan belum ngomong mereka. Nah, karena mereka tidak ngomong, mereka pilih-pilih siapa yang ngomong duluan. Bapak. Pak Bupati, Pak, sudah jelas. Pak Bupati. Ini saya tanggung jawab. Nah, harusnya mereka berterima kasih ke Pak Bupati, berlindunglah ke Pak Bupati. Selagi dia sakit, doanya pasti bagus. Dorong supaya Pak Bupati sehat, jangan banknya aja yang sehat. Kalau dihitung secara neraca itu akan minus. Berarti keuangan yang dibutuhkannya sudah tidak ada. Berarti Pemda itu memungkinkan membuat lembaga keuangan yang tadi, Pak, lumbung harta. Dengan lumbung harta di belakangnya ada Basnas, itu ada Gorim. Oke. Saya paham lumbung harta. BIJ-nya dikemanain? BIJ-nya dengan sendirinya akan masuk tahapan BBKU, BKO, dan likuidasi ujungnya. Likuidasi. Jadi tidak seperti yang dikehendaki yang demo tuh Pak. Sekarang di demo besok likuidasi nggak bisa. Ada proses. Ada umurnya. Tadi apa istilahnya tadi? BBO, Bank Beku Kegiatan Operasi, BBKU, Bank Beku Kegiatan Usaha, baru ke bawahnya likuidasi. Panjang ceritanya. Nah, lalu uang nasabah bagaimana Pak? Kan ketika BBO udah tidak bisa dibayar uang nasabah, karena uangnya nggak ada, tinggal tulisannya aja. Tulisannya juga harus dianalisa dulu. Ini tulisan benar, tulisan fiktif segala macam. Pada dasarnya bank sudah memberikan situasi tersendiri bahwa yang diakui itu adalah tulisan-tulisan yang ada di buku bank. Jadi mereka yang tidak ditulis karena karyawan, karena segala macam rugi Pak. Sudah tidak bisa ngurus lagi. Nah, nasabah kasihan dong Pak. Yang kasihannya Bapak atau siapa? Saya kasihan ke nasabah. Ada perempuan nggak Pak? Atau janda? Kalau ada janda dulu kan Pak, dia bikin kuasa ke Bapak. Tapi usahakanlah jangan, kalau tabungan biarin aja. Karena ada rahasia perbankan masih berlaku. Maksudnya? Nanti Bapak keliru nanti. Wah ini uang saya, dibilang sekian. Jumlahnya kan Bapak jadi nggak buka rahasia bank. Bukan haknya gitu maksudnya Pak. Oke. Nah tapi kalau pinjamannya boleh-boleh saja. Ada jaminan nggak bahwa uang nasabah bisa dikembalikan? Kalau mereka ngikuti LPS, berarti ada penjaminan, lembaga penjamin simpanan. Tapi ini indikasinya bukan ke sana. Mungkin ada angka bunga yang melebihi ketentuan LPS. Berarti gugur, Pak. Kan syarat dan ketentuan berlaku, atuh Pak. Gitu. Sekarang kan digital, jadi ketahuan. Paham. Itu Pak. Paham. Yang jelas malah mulai hari ini kita tidak usah lagi dibodohi orang pintar. Nah, barang-barang bodoh lah, berbagi saling menguatkan gitu.
Pasti wani, abi mah daya kawani. Ini maksud Bapak ini BIJ ya, berbagi saling menguatkan. Bukan, kalau BIJ mah ikat kebersamaan. Oh, ikat kebersamaan. Solusinya harus berbagi, saling menguatkan. Pak Tata, Oh, iya. orang media, berbagi dengan orang-orang yang Ya. kecewa, orang yang tertipu. Terutama tadi Pak, dunia jandanya sekarang udah pada rebutan. Jadi sekjen janda, jadi apa. Oke. Karena ini kontribusi pahala paling besar. Oke. Pak, dipastikan BIJ itu bakal likuidasi. Yang memastikannya orang OJK, Pak. Orang OJK. Dari data BIJ-nya sendiri, bukan dari orang Tapi lain. saran Bapak kan OJK mestinya langsung melaporkan ke Pak. Kan OJK mah yang berwenang memberikan laporan banknya, bukan lagi BI, Pak. Ya. Jadi kalau BI checking, BI-nya ngecek enggak gitu. Ya, OJK jangan cukup ngomong saja ya. Iya, ini mah etika, bukan etika. Kan itu mah ada undang-undangnya. Tidak ada undang-undang etikanya punya. Apalagi nyentuh ke pemilik. Master hukum masa dikasih tahu sama Pak Tata. Master hukum itu Pak Bupati. Iya kan, MM kan master hukum ya, SMH. Dia Hal yang saya tahu. sudah master di usia muda. Iya. 25 tahun sudah master. Makanya kan tidak mungkin karena dia master, dia tahu solusinya, pasti diambil alih semua urusan hukum. Oke. Ya. Oke, Pak. Kita jangan panjang-panjang lah. Ya, Cukup warning dari mantan Direktur BPL yang Makasih, menyampaikan terkait bagaimana perkembangan BIJ yang indikasinya bisa likuidasi. Pak nih, closing statement Bapak sampaikan ke Pak Bupati selaku teman masa SMA, SMP ya? SMA Pak. SMA, oh SMA SMA ya? Garut. Oh, kirain Di SMP. kelas 7 umum Pak. Ya, Takut Pak Bupatinya lupa, masa nggak kenal. iya sama- Bapak ngomong makanya, Pak Iya. Bupati pasti nonton. Ya Pak Bupati Lalu, mudah-mudahan ingat ke nasabah nih, berikan support ke nasabah karena sekarang sedang gejolak itu. ya panik. Jadi dua ya, ke Pak Bupati dengan ke nasabah. Silakan langsung. Kalau ke Pak Bupati, ini ke Pak Bupatinya Pak ya? Iya, jangan saya, ke Pak Bupati. Ke Pak Bupati, ini karena sudah menyatakan tanggung jawab, benar Pak Bupati udah tanggung jawab, karena ini masyarakat Bupati Garut Pak. Nah, masyarakatnya sendiri harus percaya ke bupatinya. Ya. Tidak mungkin hilang, karena Bupati sudah bertanggung jawab. Urusan Pak Bupati ngambil dari mana-mana, urusan Pak Bupati. Ya. Kalau nasabah mah yang ini mah yang penting uangnya bisa kembali Ke sana, ke Pak Bupati. Jangan sampai menunggu 2 tahun yang sudah-sudah. Nah, ini akan jadi bumerang buat Bapak. Tapi ketika ini percaya ke Bapak, mereka akan ditunda waktu itu nggak ada masalah, Pak. Karena mereka percaya. Kalau tidak percaya, ditunda 1 hari mah tuh Pak, bahaya. Tunda sore oke bakal digebuk gitu teh. Nah, jadi pada akhirnya Pak Bupati itu karena resiko aja sebagai pejabat, pejabat publiknya, ya dia sudah baik, sudah Bapak memberikan- boleh pesan apa saja ke Pak Bupati di luar Pak Bupati segera sehat. Nah, Jadi jangan bank aja yang disehatkan, bupatinya sehat, banknya mau otomatis sehat. Amin, Bukan bank amin. itu Pak, karena bank itu udah terkontaminasi iya. kerancuan itu Pak, kejahatan kerah putih. Kejahatan. Oh, Ya Bapak mah lebih hafal lah, itu mah ya Pak, ya. Lalu ke nasabah, Pak. Ke nasabah yang tadi, ketika Pak Bupati menyatakan tanggung jawab, percaya weh. Dan Bupati itu mah geus biasa tanggung jawab mah. Kok mau 2 periode Paknya? Jadi nanti akan ada proses solusi yang buat nasabah. Bukan buat perbankannya, karena kalau di sisi perbankannya akan ada kekeliruan lagi. Oke. Bupati anggaplah ke nasabah bayar dari APBD. Itu kan panjang lalakonan, kudu aya DPR, nggak bohong deh, itu Pak. Oke. Itulah masalah. Satu lagi, Pak, untuk pengelola BIJ. Kalau untuk pengelola BIJ, lebih baik berterus terang hari ini daripada nanti setelah diperiksa kejaksaan. Nah, Pusing Pak lah, periksa kejaksaan, masih anges-anges gitu. Ujungnya akan dihukum. wow. Sudah, Pak? Sudah cukup. Oke. Oke, warga Garut, itulah perbincangan saya dengan mantan Direktur BPR Singajaya. Singajaya ujung Pak, paling selatan Pak. Iya Pak. Sekali lagi jangan lupa Pak Agus Rustandi, si rambut putih yang akan diganyang gadang-gadang menjadi calon presiden kata Pak Jokowi ya. Kata Pak Jokowi. Pak Jokowi. Soalnya yang rambut putih menurut Pak Tata mah tak akan disebutkan. Saya tidak akan Rambut disebutkan. hitam. Masih jauh saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan Guar Garut. Tonton terus Guar Garut di channelnya Guar Garut. Jangan lupa ada sponsor Pak. Makanya biar ada hati-hati.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.